Kapal Suno. Sebelum toleransi kita ini ngingetin dulu ya drop limit ya. Jadi nggak ada internet di rumahnya. Tegas bakal kena komplainan, nggak tegas juga kena komplainan. Jadi mendingan tegas lah. Sama-sama kena komplainan gitu kan. Kemarin tuh sebenarnya sempat terjadi konflik sama pelanggan. Oke. Nih pagi ini kita ngopi dulu nih, kopi kapal api. Kapal Suno. Kopi kapal api. Tuh. Buat Bang Dablang satu nih. Tamu tadi undang. Nah, ini seger ini. kita Tinggal diaduk. aduk. Ini aromanya nikmat banget. Bleng, berapa kali putaran Bleng ngaduknya Bleng? 10 hiji. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di pagi hari ini kita ketemu lagi di channel SSN Bongas Media. Sudah lama, kita udah berapa minggu nih nggak bikin konten. Ya ada kesibukan tersendiri lah. Gitu. Ponakan saya kesibukannya sekarang dia aktivitasnya di sekolahan, kembali lagi ke sekolahan. Bantu-bantu. Ada salah satu gurunya mendirikan pondok pesantren, perlu bantuan gitu. Terus dia hijrah lagi ke dunia pendidikan. Terus saya sendiri ya tetap di server gitu. Kemarin 2 hari tuh pasang sampai kabel diganti karena dari pemasangan paskonya itu kurang pas, jadi low terus. Habis berapa bungkus kali itu pasko. Tapi alhamdulillah kemarin pas jam 4:30 itu udah selesai. Terus kembali lagi kita ke penjualan voucher atau ya pembayaran yang bulanan itu ya. Yang bulanan kita udah kasih toleransi yang begitu ini ke pelanggan, akan tetapi pelanggan sendiri nggak mengerti akan keberadaan kita. Kita juga kan per bulannya harus bayar bandwidth ya, harus bayar bandwidth. Kita udah kasih toleransi dari tanggal berapa itu? Sebelum toleransi kita ini ngingetin dulu. Iya, ada peringatan dulu. Ngingetin jadwal bayar. Iya. Tanggal 20 sampai tanggal 30. Nah, tanggal 30 itu batasnya telat. Nah, itu diturunkan bandwidth. Iya. Kalau tanggal 30 belum bayar juga, turunkan bandwidth. Tapi masih bisa dipakai itu. Ya, kemudian setelah turunkan bandwidth, masih ada toleransi lagi 7 hari. Iya. Sampai tanggal 7. Nah, tanggal 7 masih belum bayar juga. Baru diadakan drop limit. Ya, drop limit ya. Jadi nggak ada internet di rumahnya. Tapi nggak diputus kabelnya. Disangka pelanggan mah, ini rumah di wifi di rumah saya ini kok diputus. Nggak diputus, kabel mah ada di situ. Cuman kita di itu aja, di drop aja itunya. Di drop limit di mikrotiknya gitu. Ya, begitu pengalaman kami, tapi itu jangan ditiru karena itu cara yang konyol. Iya, terlalu banyak toleransi. Ya, lebih baik tiru yang punya negara itu, yang plat merah, yang tegas itu. Tegas, punya BUMN itu kan tahu semua lah. Telkom itu tanggal 20 langsung paginya langsung putus. Hitungan jam mereka itu. Mendingan kayak gitu. Bukan hari lagi, bukan minggu kita mah. Iya. Tapi tetap aja pada ngeyel gitu. Ya, mendingan tegas, karena tegas bakal kena komplainan, nggak tegas juga kena komplainan. Jadi mendingan tegas lah. Sama-sama kena komplainan gitu kan, mendingan tegas aja. Kayak
by sistem aja gitu, nggak mau ikut sistem ya udah blok gitu. Sebenarnya gitu sebenarnya. Jadi cara kami ini konyol, tanggal 20 ngingetin sampai tanggal 30 biarin aja, kemudian biarkan sampai tanggal 7, itu jangan ditiru. Tapi sebelum kami melanjutkan, tadi udah dibikin enak-enak nih, ngopi dulu, sama jangan lupa tekan tombol subscribe ya, apa namanya, subrek kata orang Sunda. Jadi mereka itu bilang subscribe itu mereka itu sesuai tulisan aja, subrek gitu. Tapi jadi apa ya? Jadi booming sih bahasa kayak gitu, subrek. Jadi nggak dibilang Nora atau nggak tahu sistem pembacaan, tapi udah booming kayak gitu, subrek. Gitu. Bukan subscribe, subrek aja deh, subrek katanya gitu. Ya. Kami minta di subscribe-nya ya teman-teman. Ya kami punya subscriber ya karena teman-teman semua yang ada di YouTube itu yang lagi nonton, masya Allah mantap. Nah kemarin tuh sebenarnya sempat terjadi konflik sama pelanggan, konflik kecil. Ya kami tegur yang udah dengan proses yang tadi itu loh. Ingetin tanggal 20 sampai tanggal 30 kami tagih, kemudian masih meleng juga, dibiarkan sampai tanggal 7, ternyata juga masih konflik juga sama kami. Itu sebenarnya kami sebelumnya nggak pernah nagih keras kayak gini. Iya, nggak pernah nagih keras kayak gini kalau omsetnya lagi stabil. Berhubung bulan ini bulan Agustus ya, berhubung bulan itu benar-benar drop total itu, setengahnya itu hilang itu, maksudnya bukan hilang, nggak datang gitu, nggak datang. Tapi itu perlu dimaklum. Sekarang kalau teman-teman baca berita tentang El Nino itu pemanasan sebagian wilayah apa namanya, wilayah Asia sama Afrika kalau nggak salah, yang karena pemanasan permukaan bumi. Jadi wilayah Asia sama Afrika tuh panas total. Kalau orang Sunda bilang mah ulah beli voucher wifi, jangankan beli voucher wifi atau jangankan memakai wifi, mau bayar wifi, beli beras aja lagi susah sekarang. Iya, lagi violet, peceklik parah gitu. Iya. Sekarang sawah-sawah itu pada kering. Jadi kering, layangan gede-gede pada main layangan karena nggak ada sawah kan, tanah lapang, main layangan tuh seru. Jadi ya alhamdulillah layangan di tempat kami tuh layangan peteng semua, layangan gede semua. Bukan layangan madu gitu. Benang keset kayak gitu, jadi nggak membahayakan ke kabel. Banyak yang nyangkut layangan di kabel kami, tapi nggak bikin putus, nggak bikin hilang apa namanya, sinyal. Iya. Jadi tetap sinyal masih ada karena pakai benang nilon, pakai benang biasa lah gitu. Di sini mah ada juga layangan ngadu itu duitan ya, kayak daftar gitu, misalkan 5.000 dibikin satu ikat, disatuin duitnya gitu, siapa yang duluan turun layangannya itu yang kalah. Tapi kalau jangan dia mau ngikut lagi, nambah lagi, daftar lagi ya gitu. Tapi itu dianggapnya bukan judi sih, biasa-biasa aja gitu. Polisi juga nggak bisa ini, mungkin belum ada undang-undangnya kali. Iya. Ya itu. Jadi pertama penyebabnya yang bikin kami konflik dengan ini, yang sebelumnya kami lembut-lembut aja, nagihnya telat, biarin aja lah, omset bagus ini gitu. Tapi karena sekarang omsetnya lagi turun, nagihnya rada kenceng, akhirnya ada konflik. Kita dapat tekanan, kita juga neken lagi ke bawah. Kayak gitu. Iya, tapi kami juga tetap datengin ke rumahnya, komunikasi dengan baik, kemudian akhirnya saling minta maaf. Kita minta maaf atas penagihan yang lumayan kenceng gitu. Pelanggan juga mungkin ngerasa salah, minta maaf juga ke kita. Itu apa namanya, yang harus dibangun tuh itu, saling minta maaf, saling mengerti gitu. Ya kami juga mengerti lagi musim peceklik gitu. Ya karena ini dia nggak terima waktu itu dilakukan drop limit ya. Padahal sebelum kita melakukan drop limit itu kita udah, tadi itu yang udah kita bicarakan, 17 hari. Tanggal 20 sampai tanggal 30 sampai tanggal 7. Waktu yang sangat leluasa kan? Gitu. Waktu yang sangat leluasa, padahal mungkin karena keenakan, kebiasaan begitu, kami nggak begitu keras gitu kan. Gitu. Bukan kita yang kita mau poceran kayak mau yang rumahan kayak, kita nggak datang ke rumah kalau nggak dipanggil. Sebelumnya kita nggak datang door to door nagihin, enggak. Kalau kita mah datang ke rumahnya,
oh sore datang ke rumah nih mau bayarin, baru kita datang kan gitu. Lembut-lembut aja gitu. Kami datang ke rumah mereka itu karena kami permintaan mereka. Bukan kami yang nentukan tanggal sekian kami keliling, ada nggak ada harus ada, enggak gitu. Iya. Itu sangat banyak sekali toleransinya dari SSNet itu sebenarnya mah ya. Iya. Tapi jangan ditiru ya. Tapi jangan ditiru. Ini konyol, nanti perusahaannya bisa. Yang rugi kita sendiri. Jangan Yang rugi kita sendiri. Kan gitu. Jadi mendingan tegas aja kayak perusahaan-perusahaan besar. Hari itu harus tutup aja gitu. Iya. Itu kena kompromi dah. Soalnya kan berkenaan dengan perusahaan kita. Bukan rugi bayar nggak bayar, tapi rugi di waktu telatnya itu. Iya. Gitu, harusnya digunakan untuk belanja atau digunakan untuk apa, akhirnya enggak gitu kan, jadi rugi gitu, dirugi waktu itu kan, waktu yang mahal nggak bisa dibeli pakai uang, waktu jalan aja kan. Kalau uang nggak bisa dicari, tapi waktu itu nggak balik lagi gitu ya. Itu sebenarnya yang kami ingin sampaikan, kekonyolan kami dalam cara menagih pelanggan itu jangan sampai ditiru. Lanjutkan ngopi lagi. Apa lagi? Terus sekarang banyak juga kendala yang jualan voucher khususnya ya, yang voucheran itu. Mereka itu saking enaknya nggak pernah ada tagihan dari kita. Kita kan ngirim voucher itu tergantung permintaan dari mereka. Kalau mereka kirim voucher yang harga sekian, kita datang ke rumahnya, gitu. Jadi mereka itu sekarang ya hanya beberapa bagian sih, nggak semua ya, nggak semua. Setor nggak ada, gitu. Otomatis kan penjualan itu mandek. Kenapa mandeknya? Karena voucher itu di situ habis. Mereka mau minta ke kita, malu. Kenapa malunya? Karena uang setorannya nggak ada buat kita. Jadi keuntungan buat dia habis. Terus buat setor ke kita habis, dia mau minta lagi voucher, malu karena belum ada duit buat setor yang udah habis itu. Gitu. Akhirnya ya dari situlah mandek penjualan. Berarti ada dua ini penyebab turun omset. Turun omset. Yang pertama emang lagi peceklik, boro-boro beli wifi atau beli voucher atau bayar wifi. Jangankan itu, beli beras aja susah. Yang kedua adalah yang bikin omset turun kami ini, karena si penjualnya sendiri sebenarnya. Si agen-agennya. Si agen-agennya ini, padahal mah agen-agen yang lancar itu, yang baik, yang habis langsung store, itu omsetnya penjualannya bagus gitu. Tapi yang bikin orang itu jadi nggak laku, si agen itu jadi nggak baik penjualannya, dia sendiri gitu, nggak setor ke kita, akhirnya kan dia nggak dapet untung. Di stop sama kita punya ya, dan berefek juga ke kami gitu. Omset turun juga, tapi ya harapannya kami sih minimal bisa bayar bandwidth gitu ya, sama perawatan alat-alat gitu, itu udah cukup. Ya sebenarnya mah bukannya nggak laku, karena nggak ada vouchernya nggak ada di rumah dia. Kenapa kita bisa bicara begitu? Karena banyak yang ngejapri ke kita ya, nah yang dikirim emang di situ nggak dikirim lagi. Gitu. Dan itu agen sih nggak bisa ngebohong. Soalnya pelanggan-pelanggannya ngontek ke kita, kok di agen ini kok nggak ada vouchernya gitu. Kan ngakunya masih ada, ternyata sudah habis gitu. Pengakuan ke kita masih ada, pengakuan ke si pembeli habis. Gitu. Tapi yang lebih parah lagi adalah kita yang kena, katanya nggak dikirim-kirim sama SSNet. Waduh, padahal mah kita mah kalau setor ya dikirim. Masa nggak setor dikirim terus? Ya tekor lah kita kirim terus. Ya uangnya masa buat dia terus, enggak lah. Kita kekunci di kalau dia nggak setor, berarti kita nggak stok. Walaupun ada temen RT RW net di Pandeglang sana, di gimana tuh? Di Kasman itu. Di Panimbang, di Panimbang Om Ahmad itu ngasih saran pakai mic radius gitu. Saya sendiri belum ngerti mic radius kayak gimana, nanti suatu saat mungkin bakal nyoba. Katanya sih bisa memanage setiap agen-agen voucher, sehingga ketahuan penjualannya, keuntungan si agen, keuntungan kita, keuntungan ya, artinya terorganisir lah gitu, teratur. Tapi entah kapan kami ini mikirin yang udah ada aja,
pusing ini. Nanti kalau sudah stabil lagi kita mikir yang lain lagi gitu. Bahkan ada salah satu si pembeli voucher itu komplain ke kita, Bang, kalau mau ini apa bisnis di dunia wifi jualan voucher itu yang benar katanya, jangan setengah-setengah. Masa ini mau beli nggak ada, setiap mau beli nggak ada. Sebenarnya itu kesalahan bukan dari kita Kita stok aja. Ya kita stok aja. Justru mungkin dia beli ke agen itu karena nggak ada, bilangnya belum dikirim. Akan tetapi yang si punya agen itu ngomong ke kami masih ada, kan gitu. Sampai ngomong ke telepon langsung, jangan setengah-setengah. Mungkin dia mau beli ke tempat lain, mungkin malas. Gitu, dia saking udah asik kan pakai pakai wifi, mau bikin konten, bikin apa, gitu lihat hiburan di HP selalu nggak ada, gitu. Ya itu komplain kita juga, ya kita ngerti lah, gitu, ngerti. Itu kesalahan sebenarnya bukan mutlak dari kita, dari yang punya agen itu, gitu. Barang habis, duit habis, dia meminta, ya bagaimana, malu. Kalau dia minta kan kita tanyain store mana yang udah habis, dan gitu. Kita tanyain store-nya, gitu. Kita sama yang bulanan begitu datang ke rumah itu kita kena dipanggil. Bukan semata-mata kita nanyain datang sendiri, enggak. Itu voucheran juga sama. Itu dari awal kita sistemnya kayak gitu. Paling gitu. Ingetin WA aja. Tanggal 20 diingetin, tanggal 30 diingetin. Sebelum drop limit sekitar tanggal 5 tanggal 6 ingetin bahwa besok bakal drop limit. Ternyata nggak dibaca juga atau nggak dihiraukan juga, di drop limit di tanggal 27 tanggal 7. Jadi 17 hari itu ya. 17 hari dari tanggal 20 tanggal 30 sampai ternyata nggak juga, kita drop. Marah-marah. Itu cuma kita ngewajarkan mungkin ya. Sama-sama manusia gitu. Tapi kejadian kemarin dijadikan satu pembelajaran. Gitu. Kita ngobrol nggak via telepon aja, kita datang ke rumah gitu. Kita ngakui akan kesalahan kita, dia juga sama mengakui akan kesalahan ya, gitu. Jadi kita berusaha untuk bijak lah, gitu. Untuk bijak. Tapi alhamdulillah mungkin waktu itu ada ketegangan sedikit ya waktu di WA ya, bahasanya kayak gitu. Soalnya prinsip kami kan anak-anak bau kencur lah, baru anak kemarin. Jadi pelanggan kami ini ada yang pejabat kan, ada orang tua. Kita nggak mau lah ngelonjak. Itu mah orang tua kami gitu. Itu orang tua kami hanya keponakannya kesebutnya lah gitu. Ya kita datangin ke rumahnya, gitu. Diawali dengan minta maaf ke beliau itu. Tapi ya beliau juga sama. Jadi karena emosi, mungkin ada masalah di lingkaran keluarga ya, atau di lembaga mereka, gitu. Ya kita maklumi aja. Tapi alhamdulillah masalahnya udah clear. Kita saling memaafkan, dan gitu kita mengakui akan kesalahan kita. Beliau juga sama kayak gitu, mengakui gitu, karena waktu itu dia mungkin hilaf gitu. Kalau kita kan berusaha untuk tegas yang gitu. Jadi supaya yang lainnya nggak ngikutin. Ntar kalau kita kepada satu orang kita kasih toleransi, ntar yang lainnya juga sama lah, yang itu juga begitu, yang itu juga begitu, gitu. Kita usahakan kemarin itu kita tegas. Sikap tegas, nggak tebang pilih ya. Iya, dia itu siapa, tetap. Walaupun dia orang terpandang di lingkungan situ, tetap bagi kami dia itu ya itu kami, kan gitu. Klien kami tetap nggak dibeda-bedakan, gitu. Oke, cukup. Ya mungkin cukup sampai di situ. Kopinya juga udah mau habis. Ini belum. Nih. Ya, di akhir video kami minta saran. Ya, saran ini akan kekonyolan kami cara menangani penagihan pelanggan. Sarannya jangan ikutin. Ya, kami minta sarannya. Ini kan konyol nih. Gimana saran dari teman-teman penagihan ke pelanggan tuh gimana biar nggak kayak konyol kayak kami nih, udah lebih efektif ya. Ya biar lebih efektif gitu. Itu yang pertama, kami minta saran. Yang kedua, kami minta saran gimana caranya menaikkan omset. Apakah jual mahal, apa jual murah, apa banyakin promo, apa gimana, kami minta sarannya. Itu saja, kita habisi dulu kopinya.
yang saya udah habis ini. Saya belum. Itu saja, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Ada pesan lagi? Nggak ada. Cukup. Akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin, kemudian dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.